Halo semuanya, perkenalkan namaku Rizky Solianto dengan NIM C240121018. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang reproduksi tingkat kematangan gonad. Baiklah, di sini sebelum itu kita harus mengetahui apa itu TKG. TKG adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Lalu juga ada pentingnya tentang penentuan IKG atau indeks kematangan gonad dan TKG tingkat kematangan gonad merupakan bagian terpenting dari konsep biologi perikanan. Informasi ini berguna untuk mengetahui perkembangan antara gonad yang masak dengan stok yang ada di perairan, ukuran pemijahan, musim pemijahan, lama pemijahan dalam suatu siklus. Dengan mengetahui ini, kita dapat memprediksi tingkat rekrutmen dan pengelolaan sumber daya di perairan. Lalu berikutnya penentuan tingkat kematangan dapat dilakukan dengan dua cara untuk mengetahui kematangan gonad, yaitu yang pertama pengamatan morfologis dan yang kedua secara histologis. Untuk secara morfologis, pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Sedangkan untuk yang histologis, pengamatan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Lalu beberapa faktor yang sangat mempengaruhi saat pertama kali ikan matang gonad antara lain. Yang pertama, perbedaan spesies, umur, ukuran, dan sifat fisiologis individu. Sedangkan faktor luar yang berpengaruh adalah suhu, arus, makanan, dan kualitas lingkungan perairan. Adanya individu yang berjenis kelamin berbeda akan memijah pada tempat berpijah yang sesuai. Perubahan yang terjadi dalam gonad pada setiap kematangannya secara kuantitatif dapat dilihat atau diketahui dengan melihat nilai gonad somatic index atau GSI atau indeks kematangan gonad. IKG atau indeks kematangan gonad yaitu adalah nilai persen sebagai hasil perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan. Pertumbuhan IKG akan sama dengan proporsional dengan TKG. IKG akan jadi maksimal pada saat akan terjadi pemijahan. Indeks gonad merupakan indikator untuk mengukur kematangan sesuai ikan betina. Bervariasinya nilai Kg dan modus di dalam distribusi frekuensi diameter telur dapat digunakan untuk menunggu pola pemijahan dan frekuensi pemijahan ikan tersebut. Lalu berikutnya adalah analisis data yang dimana fekunditas. Fekunditas adalah data yang dikumpulkan berupa jumlah telur. Lalu untuk rumus metode analisis fekunditas adalah dengan metode gravimetri dan volumetri yang merumuskan X bagi X sama dengan V bagi V, yang dimana X besar merupakan jumlah telur yang akan dicari, sedangkan X kecil merupakan jumlah telur contoh. V besar merupakan volume seluruh gonad, V kecil merupakan volume gonad contoh. Lalu juga ada rumus F sama dengan G kali V kali X per O atau Q. Untuk keterangannya, F merupakan fekunditas yang dicari, G merupakan berat gonad total, V merupakan volume pengenceran, X merupakan jumlah telur yang ada dalam 1 cc, dan Q merupakan berat telur contoh. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum reproduksi adalah seperti berikut. Yang telah saya pakai adalah yang pertama adalah gonad, yang kedua adalah pipet tetes, yang ketiga adalah cawan Petri, yang keempat adalah gelas ukur, yang kelima trace bag, yang keenam kamera digital, lalu berikutnya kain lap atau tisu, lalu berikutnya ada timbangan digital, lalu yang berikutnya adalah metode kerja yang telah dilakukan oleh kelompok saya adalah 3 metode, yaitu yang pertama gravimetrik, yang kedua volumetrik, dan yang ketiga adalah perpaduan.
Untuk metode gravimetrik, hal yang dilakukan adalah menghitung secara langsung jumlah telur ikan yang ada. Untuk yang kedua adalah pengukuran berat volume terlebih dahulu, yang dimana gonad tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Lalu juga pada saat menggunakan metode geometrik, kita menggunakan gelas ukur untuk membantu menghitung volume dari gonad tersebut. Cukup sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.